Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah praktik penganggaran. Jadi untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan mengenai anggaran untuk biaya produksi. Minggu lalu sudah kita pelajari mengenai biaya bahan baku. Untuk sekarang kita pelajari bagaimana kita membuat anggaran untuk tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Jadi biaya untuk biasanya di manufaktur kan memang ada bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, dan ada juga biaya overhead. Jadi untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan mengenai biaya tenaga kerja langsung untuk membuat anggarannya bagaimana. Oke, langsung saja kita ambil contoh soal. Di sini misalnya ada PT Jaya Abadi hendak menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Ini adalah anggarannya di tabel ini, tabel yang anggaran produksi ini. Ini adalah anggaran milik PT Jaya Abadi di bulan Januari 2008. Jadi seperti di minggu lalu, isinya mengenai penjualannya. Jadi penjualan ada 2.500 unit. Kemudian ada persediaan akhir, persediaan barang dagang akhir ini kita tambahkan ke dalam nilai penjualan. Hasilnya nanti jumlah barang jadi yang dibutuhkan itu adalah 3.000 unit. Kemudian dikurangi persediaan awal yang ada di perusahaan PT Jaya Abadi. Jadi untuk barang jadi yang perlu untuk diproduksi adalah sebanyak 2.800. Nah, untuk anggaran tenaga kerja langsung ini ada tambahan keterangan. Jadi untuk produksi blus ini dilakukan oleh dua departemen. Jadi untuk membuat blus ini, dua departemen ini yang bekerja. Yang pertama adalah departemen penjahitan. Departemen penjahitan ini dia membutuhkan waktu menjahit satu baju, satu kemejanya, satu blusnya itu sebanyak 6 menit. Dan honor untuk pegawai di departemen penjahitannya adalah per jamnya adalah Rp7.000. Sedangkan satu departemen lain yang bekerja untuk memproduksi ini adalah departemen pemasaran. Di departemen pemasaran itu karyawan membutuhkan 3 menit untuk mengemas satu baju pria. Jadi sedangkan honornya itu sebesar Rp5.000 per jam. Lalu bagaimana kita menyusun anggaran biaya produksi tenaga kerja langsung ini? Kita lihat di samping sini. Jadi kita bisa buat tabel dulu untuk penggunaan berapa jamnya di departemen penjahitan atau departemen pengemasan. Pertama kita hitung dulu standar penggunaan jam tenaga kerja langsung di tiap departemen. Tadi di departemen penjahitan di soal itu ada satu buah kemeja itu bisa dikerjakan dalam waktu 6 menit. Sedangkan tadi kan satuannya untuk berapa honornya itu kan satuannya per jam. Artinya kita buat jam dulu. Kita jadikan dalam bentuk jam. 6 menit ini berapa jam kah? Jadi kita bisa membuatnya dengan, karena 1 jam itu adalah 60 menit, maka 6 menit dibagi dengan 60 menit. Ini kita bisa membuat satuan menitnya menjadi jam. Jadi 6 per 60 dapatnya adalah 0,1 jam. 0,1 jam. 6 menit itu adalah 0,1 jam. Kemudian kalau di departemen pengemasan tadi kan membutuhkan waktu 3 menit. Berarti 3 per 60 menit. Artinya nanti 3 menit itu adalah 0,05 jam. Kita jadikan satuannya jam. Baru setelah itu kita hitung jumlah total berapa jam yang dibutuhkan ya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi kita untuk memproduksi kan membutuhkan untuk memproduksi 2.800 unit. Kita perlu memproduksi 2.800 unit di bulan Januari ini. Maka kita tinggal kalikan tadi nilai
penggunaan jam kerja langsung kan 0,1 jam dikalikan 2.800 unit. Maka didapatkan nilai 280 jam. Sedangkan untuk departemen pemasaran kita kalikan 0,05 tadi hasil hitungan kita dikalikan dengan jumlah unitnya yang akan kita produksi yaitu 2.800, maka diperoleh nilainya 140 jam. Nilai jamnya sudah kita temukan sekarang, maka kita bisa kerjakan di lembar kerja. Lembar kerja. Kita bisa masukkan untuk jumlah produksi itu kita masukkan angka 2.800 yang sudah ada di soal tadi 2.800, kita masukkan ke dalam kolom jumlah produksi. Kita akan memproduksi 2.800. Kemudian standar penggunaan jam tenaga kerja langsung tadi sudah kita hitung. Standarnya tadi berarti 0,1 jam. Sedangkan total jumlah jam tenaga kerja langsung adalah 280 jam tadi yang sudah kita hitung. Kemudian upahnya sudah kita masukkan nilai upah untuk penjahitan dulu. Karena departemen penjahitan berarti kita lihat angka di departemen penjahitan tadi 7.000 untuk per jamnya. Kalau per jamnya 7.000 berarti untuk biaya tenaga kerja langsung dalam bulan Januari itu tinggal tadi kan jamnya 280 jam, di mana 1 jamnya itu adalah 7.000, maka kita bisa tahu nilai biayanya adalah 2.800 dikalikan dengan 7.000. 2.800 jam dikalikan 7.000 rupiah, karena per jamnya tadi 7.000. Maka anggaran biaya tenaga kerja langsung di Departemen Penjahitan adalah 1.960.000 rupiah. Untuk Departemen Penjahitan, sedangkan untuk Departemen Penjualan Departemen Pengemasan itu juga sama, jumlah produksinya 2.800, kemudian standar penggunaannya tadi kita masukkan nilainya 0,05. Jumlah jam tenaga kerja langsung tadi sudah kita hitung sebanyak 140, maka kita masukkan nilai upah pengemasan adalah 5.000, kita masukkan di bagian upah per jamnya 5.000. Berarti untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan itu berarti 140 jam dikalikan dengan 5.000 rupiah. Maka dapatkan nilainya adalah 700.000 rupiah. Oleh karena itu total biaya tenaga kerja langsung dari anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan 1.960.000 ditambah dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan 700.000, maka totalnya adalah 2.660.000 rupiah untuk total biaya tenaga kerja langsung. Nah, begini untuk mengerjakan bagaimana kita membuat anggaran untuk tenaga kerja langsung. Untuk selanjutnya kita pelajari mengenai anggaran overhead. Anggaran overhead itu berarti yang di luar biaya produksi, di luar berarti tenaga kerja langsung, bukan juga untuk pemakaian bahan baku. Ini ya, sebentar. Oke, ini. Jadi untuk anggaran biaya overhead ini ada contohnya seperti ini. PT Kusuma hendak menyusun anggaran biaya overhead produksi untuk bulan Agustus 2019. Diganti. Berikut anggaran produksi. Ini produknya namanya night dress. Yang membuat anggaran untuk membuat produksi night gown
bulan Agustus 2019. Ini ada tabel anggaran produksinya. Jadi di bulan Agustus 19 itu dia merencanakan ada penjualan sebanyak 5.000 unit. Di sini kita tambahi dulu persediaan akhir barang jadinya sebanyak 500. Jadi total barang jadi yang dibutuhkan adalah 5.500 dikurangi dengan ada persediaan awal sebanyak 100, maka total barang yang akan diproduksi di bulan Agustus adalah 5.400 unit. Ada tambahan keterangan berapa produksi night gown Bitsy dilakukan oleh 2 departemen juga seperti tadi di contoh tenaga kerja langsung. Di sini juga membutuhkan misalnya di sini departemen penjahitan membutuhkan waktu 1 night gown itu membutuhkan waktu pengerjaan 10 menit dan honor untuk pegawai per jamnya adalah 10.000. Sedangkan departemen pengemasan tadi membutuhkan waktu 5 menit untuk mengemas 1 buah night gown. Honor yang digunakan, honor yang dibayarkan pada pegawai pengemasan itu sebesar 5.000 per jamnya. Ada tambahan keterangan untuk biaya overhead. Yang pertama adalah biaya gaji pengawas atau supervisor. Biaya gaji pengawas ini adalah biaya tetap sebanyak 5 juta per bulan. Si pengawas ini mendapatkan nilai 5 juta per bulan, di mana 5 juta ini dialokasikan secara merata, kepada Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Kemudian biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar 1.500.000 per bulan dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Biaya variabel untuk perawatan mesin untuk kedua departemen ini sebesar 1.500.000 per jam. Sewa pabrik sebesar 6 juta itu dialokasikan per bulan berdasarkan luas bangunan di setiap departemen. Sedangkan biaya listrik itu ada variabel dan tetap. Biaya variabelnya itu per jamnya adalah 5.000. Ini jumlah perbedaannya nanti di setiap departemen, itu penentunya adalah waktu pemakaian mesinnya. Sedangkan untuk biaya listrik yang bersifat tetapnya adalah 5 juta yang dialokasikan ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan dengan proporsi 30% dan 70%. Dan biaya asuransi tetap pegawai pabrik sebesar 6 juta per bulan dialokasikan ke 2 departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung per departemen setiap bulannya. Nah, di sini ada tabel untuk mengalokasikan biaya overhead. Tadi ada beberapa tambahan keterangan untuk overhead ini. Tadi ada di Departemen Penjahitan itu ada mesin 5 dan di pengemasan membutuhkan 15 mesin. Jumlah jam mesin yang berlaku di Departemen Penjahitan itu 1.500, sedangkan untuk yang di pengemasan sebanyak 2.000. Sedangkan untuk jumlah luas pabrik 2.000 meter untuk penjahitan dan 1.000 meter untuk pengemasan. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung, perhitungannya mirip dengan pada saat kita menghitung tenaga kerja langsung di atas tadi ya. Jadi dari jumlah unitnya 5.400 yang perlu kita produksi dikalikan dengan untuk satu kemeja itu butuh night gown itu membutuhkan berapa jam. Jadi kan 10 menit per 60 menit untuk menghitung jamnya, 10 per 60 itu dikalikan juga dengan harganya, kemudian kita kalikan dengan harga dari per jamnya tadi di tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan per jamnya membayar berapa, kita 10.000 tadi di soal. Sedangkan sama juga dengan di Departemen Pengemasan,
Tadi di Departemen Pengemasan membutuhkan pengerjaan selama 5 menit, maka kita jadikan satuan jam dulu. Jadi 5/60 jam berarti. Dikalikan nilai per jamnya, biaya per jamnya 5.000 untuk per jam dalam pengerjaan di Departemen Pengawasan. Jadi kalau dihitung nanti di Departemen Penjahitan nilainya adalah 9 juta, sedangkan di Departemen Pengemasan nilainya adalah 2.250.000. Lalu kita susun kemudian untuk menyusun anggaran biaya overhead night gown di bulan Agustus 2019. Nah, masukkan ke dalam tabel ya. Yang pertama bisa kita kerjakan dulu di Departemen Penjahitan yang di sini ya. Kita lihat sekarang di sisi ini. Di sini ada tabel Departemen Penjahitan. Tadi biaya-biaya overhead, biaya di luar pengerjaan produksi, berarti ada biaya gaji supervisor, biaya perawatan mesin, tadi seperti di ABCDE tadi. Satu persatu kita coba kerjakan. Yang pertama untuk biaya gaji supervisor. Biaya gaji supervisor tadi kita bisa lihat biaya gaji pengawas produksi tetap. Tadi di soal di biaya gaji pengawas produksi ini nilainya di biaya tetap, dia tetap dikeluarkan setiap bulan, maka nanti kita bisa isikan di kolom biaya tetap sebesar 5 juta per bulan. Dan ini dialokasikan secara merata. Secara merata artinya dibagi rata nilainya sama antara Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Artinya jadi untuk 5 juta ini berarti setengahnya untuk dibebankan di Departemen Penjahitan dan setengahnya kemudian dibebankan ke Departemen Pengemasan. Maka di biaya tetap kita bisa masukkan angkanya. Nilainya adalah 5 juta dibagi 2 karena harus dibagi rata antara Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Maka ini 5 juta dibagi 2, maka di Departemen Penjahitan biaya gaji supervisornya adalah 2.500.000. Oke, lanjut ke biaya perawatan mesin. Biaya perawatan mesin ini biaya perawatan mesin kita bisa lihat di sini soalnya. Biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar 1.500.000 per bulan dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Berarti untuk nilai membaginya itu kita lihat tabel tadi. Nilai jumlah mesin. Berapakah mesin yang dibutuhkan? Mesin yang digunakan dalam Departemen Penjahitan ini 5 ya, 5, sedangkan total dari jumlah mesin itu adalah 5 ditambah 15, totalnya adalah 20, ada 20 mesin, di mana 5 mesinnya ada di bagian penjahitan. Maka di biaya perawatan mesin ini kita masukkan tadi angkanya, nilai biaya perawatan mesin yang tetap tadi kan 1.500.000. Itu kita kalikan prosentasenya 5 mesin per 20 mesin. Karena total mesinnya ada 20. Jadi 5/20. Kita kalikan, maka nanti ketemu nilainya adalah 375.000 untuk biaya perawatan mesin biaya tetap di perawatan mesin. Sedangkan untuk biaya variabel, kita kembali ke soal lagi. Di biaya variabel ini kita membutuhkan 1.500.000 per jam. Jadi kita lihat jamnya di tabel jam penggunaan mesin. Departemen Penjahitan dia menggunakan jam penggunaan mesin 1.500, di mana per jamnya Rp1.500. Maka kita kalikan Rp1.500 dikalikan jumlah jamnya 1.500 jam. Maka didapatkan nilai 2.250.000.
Maka total untuk biaya perawatan mesin itu 375 ditambah dengan 2.250.000 sebesar Rp2.625.000. Kemudian kita lanjut untuk biaya sewa. Biaya sewa pabrik ini tadi sesuai soal biaya tetap. Dia biaya tetap untuk sewa sebesar 6 juta per bulan dialokasikan berdasarkan luas bangunan. Ini berdasarkan luas bangunan. Berarti kita lihat nilai pembaginya, kita lihat di tabel. Luas bangunan untuk Departemen Penjahitan adalah 2.000, sedangkan Departemen Pengemasan sebesar 1.000. Jadi total luasnya adalah 3.000, 2.000 tambah 1.000, 3.000. Maka untuk biaya sewa pabrik tadi nilai tetapnya adalah 6 juta, kita bagi proporsional. Jadi untuk Departemen Penjahitan ada 2.000 meter dibagi per 30 meter. 2/3 ya. 6 juta dikali 2/3, maka hasilnya adalah 4 juta rupiah untuk biaya sewa pabrik. Sedangkan untuk biaya listrik, kita lihat soal juga, biaya listrik yang bersifat variabel untuk setiap pemakaian mesin per jamnya adalah 5 juta, itu untuk variabelnya. Tinggi rendahnya biaya listrik untuk setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Berarti untuk variabel, kita bisa isi dulu yang variabel. Nilainya 5 juta. Dan untuk penentunya ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Jumlah jam mesin di Departemen Penjahitan 1.500. Maka 5.000 dikali 1.500 adalah 7.500, itu biaya variabelnya. Sedangkan untuk biaya listrik tetap ini adalah 5 juta. Dialokasikan proporsinya 30% untuk Departemen Penjahitan dan 70% untuk Departemen Pengemasan. Berarti untuk biaya listrik di sini 5 juta dikalikan dengan 30% untuk Departemen Penjahitan. Hasilnya adalah 1.500.000. Kita total 1.500.000 tambah 7.500, hasilnya 9 juta. Sedangkan untuk biaya asuransi ini ada 6 juta. Kita lihat di sini ya. Biaya asuransi tetap pegawainya adalah 6 juta. Dialokasikan kedua departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung per departemen per bulannya. Tadi biaya tenaga kerja langsung sudah kita hitung. Nilai dari biaya tenaga kerja langsung untuk penjahitan sebesar 9 juta, sedangkan pengemasan sebesar 2.250.000. Maka kita buat proporsional. Di total dulu 9 juta ditambah 2.250.000 itu adalah 11.250.000. Maka untuk biaya asuransi kita hitung 6 juta dikalikan dengan 9 juta, Departemen Penjahitan tadi biaya tenaga kerja langsungnya 9 juta. 9 juta dibagi totalnya 11.250.000. Nanti akan ada hasil sebesar 4.800.000. Maka kita bisa mendapatkan nilai total biaya overhead untuk Departemen Penjahitan sebesar Rp22.925.000. Kita totalkan semua dari biaya gaji supervisor sampai ke biaya asuransi. Kita tambahkan. Oke, biaya untuk Departemen Penjahitan seperti itu. Sedangkan untuk Departemen Pengemasan, langkahnya juga sama. Tadi biaya gaji supervisor itu dibagi 2, sama, berarti proporsinya berarti di sini pun kita mengisinya 5 juta dibagi 2. Untuk biaya gaji supervisornya 2.500.000 berarti. Sedangkan untuk biaya perawatan mesin itu tadi mesin yang digunakan adalah 15 mesin, berarti 15/20 dikalikan nilai biaya tetapnya 1.500.000, maka hasilnya 1.125.000. Dan untuk biaya variabelnya, tadi biaya variabelnya 1.500 per jam, di mana untuk biaya perawatan mesin di pengemasan itu butuh 2.000 jam.
Kita membutuhkan 2000 jam di sini. Jadi untuk perhitungannya 1500 kali 2000 jam sebesar 3 juta, maka kita tambahkan nanti hasilnya 4.125.000. Untuk sewa pabrik, tadi sewa pabrik dibagi proporsional sesuai dengan luas pabriknya. Tadi di soal jumlah luas pabriknya adalah 1000 meter untuk departemen pengemasan, maka kita bisa kalikan 6.000 dikalikan 1000 per 3.000 total dari lahannya ya. 1000 bagi 3.000 hasilnya adalah 2 juta. Sedangkan untuk biaya listrik tadi proporsinya di soal untuk biaya listrik di departemen pengemasan yang tetap itu adalah 70%. Dari 5 juta itu 70%-nya punyanya si departemen pengemasan, maka 5 juta dikali 70%, hasilnya 3.500.000. Sedangkan untuk di biaya variabel itu 5.000, tadi biaya per jamnya adalah 5.000, biaya variabelnya untuk listrik, dikalikan dengan jumlah jam mesinnya. Jam mesin yang digunakan adalah 2.000 tadi di soal. Maka 5.000 kali 2.000 adalah 10 juta, maaf, 10 juta. Jadi untuk biaya listrik kita totalkan 3 juta ditambah 10.000 hasilnya 13.500.000. Kemudian untuk biaya asuransi sebesar 6 juta tadi tetap, tapi dialokasikan ke dua departemen sesuai dengan biaya tenaga kerja langsungnya per bulan. Maka kita bisa kalikan tadi untuk departemen pengemasan nilainya adalah 2.250.000. 6 juta dikali 2.250.000 per total biaya tenaga kerja langsung 11.250.000, hasilnya 1.200.000. Di total, di jumlah semua, hasilnya untuk departemen pengemasan totalnya adalah 23.325.000. Maka untuk total biaya overhead di PT Kusuma ini untuk memproduksi night gown di bulan Agustus, mereka membutuhkan 22.925.000 ditambah dengan 23.325.000, yaitu sebesar 46.250.000 rupiah. Ini yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan penentuan anggaran biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.